Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Prayoga dari kelas TI A3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lingkungan basis data. Lingkungan basis data. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Penggunaan memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi, seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Penggunaan tidak punya hak akses data baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika atau ANSI atau American National Standard Institute Standards Planning and Recruitment Committee menetapkan 3 level abstrak dalam database, yaitu level eksternal atau level pandangan view level, level konseptual, level internal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini penggunaan user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3 dan sebagainya, sedang user melihat data dalam bentuk teks nama, hari, Ahad, Senin, Selasa. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file secara fisik, mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Level konseptual. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Level internal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih aman. Data independence. Konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Data independen dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu physical data independent, 2 logika data independent. Physical data independent bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independent menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Logical data independent bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independent menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independen. Prinsip data independen adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. DBA dapat mengubah isi teks, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Pabrik atau agen peralatan software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integrasi data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Lingkungan basis data. Komponen basis data. DBMS. Untuk mengelola data database diperlukan suatu perangkat lunak, yaitu DBMS
atau Database Management System (DBM). Menurut CJDET, DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Menurut SATRE, DMS adalah software, hardware, firmware, dan prosedur yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Menurut Gordon C. Everest, DMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.